Mengenakan daster sambil mengais balita buah cintanya dengan sang suami, wanita muda ini luapkan amarahnya dengan membakar kasur dan bantal, tempat peraduannya selama 10 tahun bersama sang suami. Ia terpaksa membakar kasur dan bantal yang sudah 10 tahun digunakannya karena kesal sang suami telah menjalin asmara terlarang di kamar pribadinya dan menggunakan kasur itu. Saksi bisu kenangan pahit manis hidup itu pun terpaksa ia musnahkan karena suaminya tega bermain serong dengan wanita idaman lain. Ya, hati wanita mana yang tak remuk ketika harus mengetahui jika sang suami bermain cinta terlarang dengan wanita lain. Apalagi dalam kondisi keterbatasan hidup. Ia pun tak ingin bertahan dengan ulah suami berhasrat tak terbatas meski hidupnya serba dalam keterbatasan ekonomi. Usai membakar kasur penuh kenangan itu, wanita ini langsung membawa balitanya pulang ke rumah orang tuanya. Wanita ini kabarnya juga sudah menggugat cerai sang suami. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Ya kalau menurut aku, kalau itu adalah cara yang terbaik untuk dirinya dia untuk bisa menghilangkan trauma dan sakit hati, dia bisa membuat dirinya, mentalnya menjadi lebih baik, ya menurut aku sih nggak apa-apa. Yang penting kan bukan bakar punya orang kan, punya dia sendiri kan. Ya menurut aku sih nggak apa-apa, walaupun ya sayang sih ya, tapi kita nggak bisa ngejudge juga karena mental orang beda-beda dan permasalahan orang juga beda-beda. Mungkin itu sesuatu yang sangat berat atau menyebalkan sekali dalam hidupnya dia, jadi sehingga dia pengen membuang itu jauh-jauh. Ya sebenarnya wajar-wajar aja sih, nggak apa-apa juga. Banyak kan yang kayak gitu, putus cinta dibuang barang-barangnya, dibakar fotonya, sobek-sobek fotonya kayak gitu. Kalau itu bisa bikin dia lebih baik, kenapa enggak, daripada jadi ngerusak mentalnya sendiri kan. Di tengah kerentanan ekonomi masyarakat kita, problem perselingkuhan hingga dengan dalih keabsahan poligami, pihak lelaki kerap semena-mena menduakan wanita. Bahkan mereka secara diam-diam acap kali memadu kasih dengan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan istrinya. Teranyar bahtera dai muda Oki Stiana Dewi juga santer dikabarkan tengah goyah. Kabar sumir berhembus, Ori Fitrio, suami Oki, diam-diam telah menikahi wanita lain dengan dalih poligami. Tapi kabarnya rumor pernikahan kedua Ori sama sekali tak diketahui kakak dari Ria Ricis ini. Kasih banyak ya semuanya. Barakallahu fiikum. Kok barakallahu fiikum. Saat tim kami sambangi kediaman Oki dan Ori di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Rumah tersebut tengah kosong. Dari keterangan keamanan setempat, Oki kabarnya tengah pergi ke luar negeri. Sementara tak ada secuil pun keterangan ihwal keberadaan suami Oki. Lantas mungkinkah Oki menepi ke luar negeri untuk menenangkan diri? Keluar negeri? Dari kapan, Mbak? Oh gitu ya, belum pulang ya? Berarti nggak ada orang ya, Pak? Kosong rumahnya? Kuncinya, segala sesuatu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan hati kita dekat kepada Allah. Jadi nanti kalau kita sudah dalam keadaan dekat kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk apa yang seharusnya kita lakukan. Apakah Allah akan memberikan petunjuk bahwa suami ketika akhirnya poligami menjadi adil kemudian kita menjadi ridha, itu kan Allah yang memberikan keridhaan itu. Ataukah yang lain-lain, wallahu a'lam. Oh, kita harus semangat menjalankan kehidupan ini. Oke, gitu. Kasih ya. Assalamualaikum. Rumor pernikahan Ori untuk kedua kali ini memang cukup mengejutkan. Pasalnya, sejoli ini sekilas tampak harmonis jauh dari pemberitaan miring. Lantas mungkinkah Ori menikah diam-diam karena khawatir tak direstui Oki? Bukankah sebagai dai, Oki sempat menyatakan akan mengikhlaskan diri jika dipoligami karena dipercaya sebagai ajaran Nabi Muhammad?
Saya nggak bisa mengatakan apapun selain langkah paling awal adalah mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, qiyamul lailnya, Qur'annya, saumnya, puasanya. Nanti Allah akan berikan petunjuk dari situ. Mungkin Allah bisa meredakan kecemburuan, Berarti kemarahan. siap atau enggak nih Uma? Kalau sekarang tentu saja belum siap karena tidak pernah ada diskusi-diskusi Oke. tentang hal itu. Oke. Tidak pernah diperbincangkan dalam keluarga kami. Wallahu a'lam, mungkin akan jadi berbeda ketika sudah ada diskusi-diskusi yang panjang, sudah ada perencanaan kehidupan yang lain-lain seperti itu. Tentu saja kita akan masuk kepada syarat-syarat seseorang ini boleh poligami. Seperti apa yang harus dia penuhi, syarat apa yang harus dia penuhi. Pertama betul, seperti Mbak Zida katakan tadi, dia harus adil. Pemimpin ini harus adil, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 yang sudah kita baca sama-sama di awal. Kemudian kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka kawini saja 2, 3 atau 4. Yang lebih baik itu adalah yang punya satu saja. Kalau kamu khawatir kamu nggak bisa berlaku adil. Tapi lihat, di surah yang lain ada kalimat, surah An-Nisa ayat 129, ada kalimat begini. Dan kamu sekali-kali tidak bisa berlaku adil, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada istri-istri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oke, Uma, dari Apa situ maksudnya? berarti Allah menegaskan bahwa kamu suami tidak akan bisa adil. Ya, polemik soal sah atau tidak saat pria memilih poligami memang kerap mencuat. Apalagi jika pasangan suami menikah tanpa sepengetahuan istrinya. Jika benar suami Oki melakoni poligami, lantas mungkinkah ini ujian terberat bagi Oki sebagai dai? Karena saya belum pernah mengalami itu, mungkin jawabannya agak klise ya, saya tidak tahu keadaan saya, tapi sekarang kalau saya bisa mengatakan adalah kalau kita Untuk saat ini, kalau seandainya hal itu terjadi, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah pasti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada diri, kepada hati, atau mungkin untuk mempersiapkan. Karena teman-teman sekalian, ini juga pelajaran buat saya ya. Perpisahan itu atau perceraian itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak hal di dalamnya yang kita harus pikir panjang. betul, termasuk anak ya. Anak-anak, dan menjadi, mohon maaf sekali, menjadi seorang janda yang menjadi seorang diri yang sendiri itu tidak mudah, teman-teman sekalian. Jadi ini nasihat buat saya ya. Semoga Allah bantu saya dalam mengamalkan apa-apa yang saya katakan. Sangat tidak mudah ya. Kadang-kadang kita emosi, kita bisa mengeluarkan kata-kata lainnya yang kita tidak berpikir panjang apa dampaknya.